hanya terdapat sedikit bukti bahwa perusahaan memasukkan hal-hal material yang terkait dengan risiko perubahan iklim ke dalam laporan keuangan mereka. Studi atas lebih dari 100 perusahaan terdaftar yang mewakili beberapa penghasil emisi karbon terbesar di dunia, seperti misalkan Chevron, ExxonMobil, BMW, Air France KLM, bersama dengan sebagian besar auditor eksternal mereka, menemukan bahwa tidak sepenuhnya resiko terkait iklim diperhitungkan di dalam laporan keuangan. Sebagian besar asumsi dan estimasi terkait resiko iklim tidak terlihat di dalam laporan keuangan mereka. Studi yang mencakup berbagai sektor, ada sektor migas, transportasi, utilitas, semen, barang dan jasa konsumen maupun industri-industri seperti pertambangan, bahan kimia, dan baja. Ini mengungkapkan bahwa angka-angka atau variabel yang diungkap di dalam laporan keuangan perusahaan-perusahaan ini banyak yang mencakup asumsi dan estimasi tentang masa depan. Misalkan saja impairment testing, sebuah prosedur pengujian untuk melihat apakah ada resiko penurunan nilai aset, khususnya untuk aset-aset yang berumur panjang dengan melihat proyeksi arus kas di masa datang. Nah, arus kas masa datang ini tentu bisa dipengaruhi secara negatif oleh adanya transisi energi. Antara lain karena menurunnya permintaan atas produk atau harga komoditas tertentu. Namun sedikit sekali perusahaan yang mengungkapkan hal ini di laporan keuangan mereka. Terlebih lagi di dalam sampel studi ini juga tidak ditemukan adanya perusahaan yang memasukkan asumsi-asumsi yang selaras dengan Paris Agreement di dalam laporan keuangan. Bahkan di dalam analisis sensitivitas sekalipun. Jadi kalau dilihat lebih lanjut dibanding berbagai sektor industri, sektor migas ditemukan sebagai sektor yang paling transparan, memberikan banyak pengungkapan berbagai pertimbangan terkait resiko iklim di dalam laporan keuangan maupun laporan audit. Perusahaan-perusahaan di sektor migas termasuk yang paling maju dalam hal memberikan atau merinci asumsi-asumsi yang digunakan, walaupun tidak selalu selaras dengan target-target Paris Agreement. Namun sebagian besar dari perusahaan yang ada itu tidak menyajikan pelaporan secara konsisten. Jadi ditemukan 72% perusahaan di dalam studi ini tidak menunjukkan bukti tindak lanjut dari diskusi manajemen terkait resiko iklim maupun target pengurangan emisi mereka di dalam angka-angka laporan keuangan. Walaupun demikian, 63% dari pemeriksaan konsistensi auditor tidak mengidentifikasi adanya inkonsistensi ini. Jadi dengan kata lain, auditor eksternal mereka tidak melihat adanya inkonsistensi dalam hal ini. Nah, jadi ini memberikan sedikit bukti bahwa auditor mempertimbangkan dampak keuangan material dari resiko terkait iklim ataupun strategi iklim yang diumumkan perusahaan. Mereka sama sekali kurang mempertimbangkan hal itu. Jadi sangat mengecewakan melihat perusahaan sebagian besar mengakui kemungkinan bahwa transisi energi akan berdampak buruk pada bisnis mereka. Mereka meminta auditor untuk mengidentifikasi asumsi-asumsi berwawasan ke depan sebagai masalah audit kritis yang tergantung pada unsur ketidakpastian yang signifikan. Namun ternyata bukti yang ada menemukan hanya bahwa sedikit, bahkan tidak ada pengungkapan sama sekali tentang asumsi-asumsi yang mendasari akun-akun di dalam laporan keuangan mereka. Jadi ada beberapa rekomendasi yang bisa diajukan untuk mengatasi masalah ini. Perusahaan harus mulai mengungkap berbagai perkiraan atau asumsi berwawasan ke depan terkait resiko iklim ini. Seperti misalkan terhadap sisa masa manfaat suatu aset, proyeksi harga karbon atau komoditas terkait bisnis mereka, atau menunjukkan bagaimana perusahaan perhitungan resiko terkait iklim dan target iklim yang ingin mereka capai. Dan perusahaan harus memastikan bahwa laporan keuangan ini konsisten dengan dokumen-dokumen lain yang mereka terbitkan terkait dengan resiko iklim, seperti misalkan laporan keberlanjutan atau laporan-laporan yang lainnya. Inkonsistensi masih ditemukan antara laporan tahunan dengan laporan keberlanjutan maupun laporan keuangan yang teraudit. Dan dalam hal ini regulator mungkin juga harus memulai langkah ya,
untuk menjadikan tinjauan pengawasan atau penegakan aturan dengan mengidentifikasi apakah terjadi inkonsistensi atau kegagalan audit dan memastikan bahwa hal ini tidak terjadi. Jadi harus terlihat bahwa perusahaan harus secara konsisten melengkapi pengungkapan mereka terkait dengan resiko-resiko yang berhubungan dengan transisi energi maupun perubahan iklim. Dan pemegang saham harus mendorong melalui RUPS agar perusahaan mengambil langkah seperti ini. Demikian sharing atas studi yang bisa kami sampaikan. Salam.